Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada teman-teman semua, murid kelas 7 yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berjuta-juta kenikmatan sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul bertatap muka untuk melanjutkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa belajar terlebih dahulu, disambung membaca 3 surah-surah pendek. Dipersilakan kepada ketua kelas memimpin pembacaan doa dan pembacaan surah-surah pendek. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Setelah tadi kita membaca doa belajar dan membaca ayat surat-surat pendek, mungkin di sini teman-teman atau siswa kelas 7 ada yang tahu apa itu taat dan apa itu ikhlas. Nah, mungkin nanti setelah ini saya akan membagikan kelompok. Jadi nanti dari kelompok-kelompok tersebut nanti akan membahas tentang taat dan ikhlas. Nah, sedikit mengantar saja. Jadi taat dan ikhlas ini dua hal yang sangat penting bagi kita sebagai umat muslim. Nah, di sini nanti ada 3. Taat kepada Allah, dalam buku ya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada pemerintah. Nah, lalu kalau sedangkan ikhlas ini, kita ini ikhlas menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita, seperti itu. Nah, jadi nanti diharapkan teman-teman pada materi kali ini bisa nanti menyebutkan pengertian taat dengan tepat sekaligus pengertian ikhlas. Lalu juga mendeskripsikan manfaat-manfaat dari taat dan ikhlas. Dan yang terakhir, mencontohkan 3 perbuatan pelajar yang taat dan ikhlas dengan baik dan benar. Nah, teman-teman di sini sebelumnya udah pada tahu belum sih apa itu taat dan ikhlas? Nah, tapi saya yakin teman-teman siswa kelas 7 ini saya yakin udah pada tahu lah apa itu taat dan ikhlas. Nah, maka dari itu pada pertemuan kali ini saya akan membagi teman-teman kelas 7 ini menjadi 5 kelompok. Nah, saya akan membacakan peraturannya. Nanti tiap kelompok mengamati tayangan, menyimak dan membaca penjelasan yang terkait dengan taat dan ikhlas. Nanti saya sedikit akan menampilkan sebuah slide untuk menyampaikan terkait apa itu taat dan ikhlas. Nah, setelah itu mengajukan pertanyaan tentang taat dan ikhlas. Nah, jadi setelah tiap kelompok tadi mengamati tayangan, terus mengajukan pertanyaan. Nah, setelah itu guru membagikan pertanyaan-pertanyaan tentang taat dan ikhlas kepada tiap kelompok untuk mencari jawabannya. Jadi nanti setelah kalian mengamati uraian, jadi kan ada yang tanya nih, nah nanti pertanyaannya dikumpulkan ke saya. Nanti saya akan bagikan untuk dijawab ke masing-masing kelompok. Nah, lalu peserta didik dalam kelompok mencari informasi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di buku teks atau sumber lain. Nah, kan udah pada bawa semua nih buku paketnya. Nah, nanti bisa dicari lewat buku tersebut atau kalau yang bawa buku lain bisa diambil referensi-referensi dari buku yang lain. Lalu tiap kelompok menyusun jawaban. Nah, menyusun jawaban yang sudah didapatkan dari berbagai referensi. Dan yang terakhir, menyajikan dan menanggapi hasil diskusi kelompok tentang perilaku taat dan ikhlas. Nanti setelah semuanya sudah terkumpul, nanti teman-teman
masing-masing kelompok memberikan argumen apa sih jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, mungkin sekarang saya akan bagi teman-teman menjadi 5 kelompok seperti itu ya. Nanti minta tolong ketua kelas untuk dibantu menyebutkan nama-nama tersebut agar nanti berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi setelah saya melihat teman-teman semua kelas 7 udah sangat antusias dalam menjawab dan mengamati menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Nah, untuk yang terakhir sebelum saya tutup, saya sedikit akan memberikan penguatan lah atau rangkuman terkait materi tentang taat dan ikhlas. Jadi taat di sini yaitu menurut bahasa berarti tunduk, patuh dan setia. Nah, lalu menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan ibadah maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Nah, dari ayat di atas, maka kita bisa disimpulkan kepada siapa saja kita harus taat. Nah, dalam buku siswa akidah akhlak kelas 7 ini ada 3 yang harus kita taati. Yang pertama Allah, ya, karena kita wajib taat kepada Allah, menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjadi apa yang segala dilarang. Lalu yang kedua, taat kepada Rasul. Gimana caranya? Dengan cara kita mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Nah, dan yang terakhir yaitu kepada ulil amri. Kalau dalam hal ini kita taat kepada pemerintah. Nah, tapi dalam hanya ada yang digarisbawahi, hanya saja ketaatan kepada pemimpin ini tidaklah mutlak, tapi mempunyai syarat, yaitu selama pemimpin tersebut berpegang kepada kitab Allah dan Rasulnya. Mungkin kalau saya bisa menambahkan satu lagi, ini taat kepada kedua orang tua. Nah, seperti itu. Karena taat kepada kedua orang tua ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita, bentuk khidmah kita kepada kedua orang tua. Nah, karena ridhollahi fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain. Tapi dengan catatan juga, ketika orang tua itu menyuruh dalam hal kebaikan, tapi kalau semisal menyuruhnya dalam hal kejelekan, kita bisa mencegah atau bisa menolaknya. Tapi jarang sekali orang tua bisa menyuruh, tapi ya tidak mungkin juga. Makanya saya hanya digarisbawahi hal seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ikhlas. Ikhlas di sini bersih. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal segala wujud menjalankan ketaatan pada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Jadi pada intinya antara taat dan ikhlas ini saling bergantungan. Ketika kita sudah taat, maka kita juga bisa nanti akan mempunyai sikap ikhlas seperti itu. Nah, mungkin di akhir sesi ini setelah tadi saya memaparkan sedikit tentang materi taat dan ikhlas, mungkin teman-teman nanti saya sedikit ada break test buat teman-teman. Nanti mau melihat tingkat kepahaman setelah tadi teman-teman diskusi
di pertemuan selanjutnya saya akan membuat jadi lebih ke pembelajaran role playing. Jadi nanti teman-teman bermain peran. Misal yang satu ini cara ikhlas itu yang seperti apa, yang satu lagi ini contoh taat kepada kedua orang tua, contoh taat kepada Allah, contoh taat kepada Rasul, contoh taat kepada pemimpin. Jadi mungkin lebih ke bermain peran. Kalau yang tadi kan kita sudah bermain, tadi itu kita sudah berdiskusi bersama seperti itu. Mungkin untuk yang terakhir saya ucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi tadi masih banyak tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati teman-teman semua. Untuk yang terakhir, persilakan ketua kelas menutup kelas kita pada siang hari ini. Monggo ketua kelas. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon